Di sini langsung aja kita ke soal UTS-nya. Yang nomor 1 itu berdasarkan pengalaman perusahaan Jaya selama ini umur rata-rata utang dagang adalah 30 hari dan umur rata-rata piutangnya 70 hari. Analisa lebih lanjut membuktikan bahwa dibutuhkan waktu selama 80 hari sejak bahan mentah dibeli sampai dengan penjualan produk jadi, atau dengan perkataan lain umur rata-rata persediaannya itu 80 hari. Nah, jumlah hari dalam setahunnya itu dihitungnya itu 360 hari. Terus pengeluaran kas perusahaan Jaya diperkirakan sebesar 120 juta rupiah, di mana opportunity cost-nya itu sebesar 5%. Nah, yang ditanyakan itu ada 4. Yang pertama, berapa hari siklus kas atau cash cycle perusahaan Jaya? Yang kedua, berapa kali cash turnover perusahaan Jaya? Yang ketiga, berapa jumlah minimum operating cash perusahaan Jaya? Dan yang terakhir, berapa biaya atas jumlah minimum operating cash perusahaan Jaya? Nah, kita langsung aja jawab soal nomor 1, yang ke-1. Di sini diketahui, kan tadi udah disebutin, umur rata-rata utang dagangnya itu 30 hari. Terus umur rata-rata piutangnya itu 70 hari. Terus umur rata-rata persediaannya itu 80 hari. Terus jumlah hari dalam setahunnya itu 360 hari, pengeluaran kas 120 juta rupiah, opportunity cost 5%. Nah, terus untuk menjawab nomor 1A ya, yang siklus kas itu rumusnya itu cash cycle sama dengan rata-rata umur persediaan ditambah rata-rata umur piutang dikurangi rata-rata umur utang dagang. Nah, ini tinggal dimasuk-masukin aja. Rata-rata umur persediaannya kan 80 hari. Nih, rata-rata umur persediaannya itu 80 hari. Terus si rata-rata umur piutangnya itu 70 hari. Ini dikurangi rata-rata umur utang dagang 30 hari, sorry. Jadi 150 dikurangi 30 sama dengan 120 hari. Nah, maka cash flow dari perusahaan Jaya atau jumlah hari yang dibutuhkan sejak saat out cash flow yang dipergunakan untuk pembayaran utang dagang dengan terjadinya inflow yaitu 100 selama 120 hari. Gitu teman-teman, pokoknya kalau yang cash cycle mah gampang lah, cuma masukin, cuma kita harus tahu diketahuinya apa, terus nanti tinggal masukin ke rumusnya aja, tinggal jumlah sama kurang aja. Terus yang soal ke B, cash turnover perusahaan Jaya. Nah, di mana rumus dari cash turnover ini sendiri yaitu 360 hari, karena tadi kan yang disetujuinya itu dalam 1 tahunnya itu dihitung 360 hari. Misal kalau nanti di soalnya disetujuinya 365, diketahuinya 365 ya teman-teman tinggal tulis aja 365 hari gitu. Dibagi cash cycle-nya. Tadi kan cash cycle udah kita cari ya, yaitu hasilnya 120 hari. Jadi 360 hari dibagi cash cycle-nya itu 120 hari sama dengan 3 kali. Nah, maka jumlah cash cost turnover perusahaan Jaya sebanyak 3 kali dalam setahun. Terus yang ke C, jumlah minimum operating cash perusahaan Jaya, di mana ini tuh mempunyai rumus rata-rata saldo kas sama dengan total pengeluaran kas per tahun dibagi cash turnover, di mana rata-rata saldo kas sama dengan cash turnover, di mana rata-rata saldo kas sama dengan 120 juta dibagi 3. 120 juta ini kan tadi diketahui ya, yang pengeluaran kasnya. Dibagi 3 ini dari cash turnover-nya sama dengan 40 juta rupiah. Nah, jadi jumlah minimum operating cost perusahaan Jayanya itu sebesar 40 juta rupiah. Terus lanjut ke yang soal D, di mana biaya atas jumlah minimum operating cash perusahaan Jaya. Di mana ini tuh mempunyai rumus opportunity cost dikali minimum operating cost, di mana biaya atas minimum operating cash-nya ini 5% dikali 40 juta. 5% ini tuh dari ini ya, opportunity cost. 5%.
Terus biaya atas minimum operating cash-nya 2 juta. Jadi tinggal si 5% aja dikali si 40 juta dikali si rata-rata saldo kas gitu. Jadi nanti akan menghasilkan 2 juta rupiah. Gimana teman-teman, apakah ada yang masih bingung atau mau ditanyain dulu dari soal nomor 1? Bisa ditanya aja sekarang kalau ada yang masih bingung. Aman teh. Aman, aman, asli, aman. Asli aman teh. Pokoknya kalian kalau ada yang bingung, langsung aja tanyain ya. Baik teh. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita next ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini tuh, bentar. Di soal nomor 2 ini tuh, diketahui aktiva PT Gempitanya itu 280 juta rupiah. Terus perusahaan leasing tuh menawarkan sewa sebanyak 5 kali dalam 5 tahun. Terus pembayaran di awal dengan tingkat keuntungannya itu 16% per tahun. Nah, kalau bank mah jika bank memberi pinjaman dengan bunga 18% untuk aktiva. Ditanyakan alternatif mana yang akan dipilih PT Gempita apabila pajaknya 50%. Nah, kan ini tuh ada 2 ya yang menawarkan pinjaman. Jadi gini intinya, si PT Gempita itu tuh butuh modal lah sebesar 280 juta ini. Nah, ada 2 yang nawarin modal, yang nawarin bakal ngasih modal ke si PT Gempita ini. Ada bank sama ada leasing. Nah, pertanyaannya itu, si PT Gempita ini tuh lebih baik milih leasing atau lebih baik milih bank nih kalau pajaknya itu 50%. Langsung aja, berarti kita bakalan menghitung perhitungan leasing sama perhitungan pinjaman bank. Yang pertama ada perhitungan leasing. Di mana? Bentar ya teman-teman. Di mana rumusnya itu 280 juta. 280 juta ini tuh dari aktivanya sama dengan X ditambah sigma selama 5 tahun dan T-nya sama dengan 1. X per 1 tambah 0,16 pangkat 5. Ini kalau kalian nanya, kenapa 0,16? Soalnya kan yang keuntungan yang ditawarin leasing itu kan 16% per tahun. Nah, ini tuh kan menghitung leasing, jadi 0,16. Terus langsung ke bawah aja, karena nanti teh si X per 1 tambah 0,16 ini tuh bakalan ada 5 gitu nih. 1, 2, 3, 4, 5. Karena kan si sigmanya ini tuh jumlahnya harus 5. Pasti jawabannya itu bakal 5 gitu. Takutnya teman-teman bingung, nah 1 per 1 tambah 0,16 pangkat 1 pangkat 2 pangkat 3-nya ada 5 karena dari sini nih. Dari ininya ya teman-teman. Terus nanti teh udahlah ya diturun-turunin X 280 juta sama dengan X tambah present value A 1 per 1 tambah 0,16 tambah 1 per 1 tambah 0,16 dan seterusnya sampai pangkat 5. Terus 280 juta sama dengan present value A 0,16 selama 5 tahun. Nah, teman-teman nanti tuh kita bakalan mencari tabel anuitas present value. Nanti tuh di mana eh, kan yang ditanyanya itu present value 0,16 selama 5 tahun, itu 16% selama 15 tahun. Nah, nanti bakalan ada tabel present value anuitas. Nanti kita tinggal cari aja datanya. Nih ya, 0, ingat-ingat 16% sama 15 tahun. Bentar teman-teman. 5. Tabel terakhir.
teman-teman, ini penampakan dari tabel anuitas present value yang aku sebut tadi. Tadi kan yang kita cari itu 0,16 selama 5 tahun atau N-nya itu sebesar 5 tahun, R kita tinggal cari aja. Ini kan R-nya nih. Ini tuh R-nya 16%. Terus ini N-nya yang ke bawah itu tahun. Ada di 5 tahun kan? Ada di tahun kelima maksudnya tuh. Sebanyak tahun kelima. Nah, kita tinggal tarik garis aja, set. Maka ketemulah 3.274. Nah, di sini nanti teman-teman bisa bingung, ih kenapa tiba-tiba hasilnya 3.274? Karena kan kita itu harus nyari hasil si present value-nya itu dari tabel anuitas present value. Gitu. Harus nyari tabel anuitas present value akan menghasilkan nilai 274. Nah, kalau udah gini mah tinggal dipindah ruasin aja. X-nya jadi ke kiri, terus 280 juta dibagi 3.274. Maka hasil X-nya itu 85.522.296 rupiah. Gitu. Gimana teman-teman? Apakah ada cara mencari tabel ini? Kalau masih ada yang bingung, bisa nanya sih sekarang. Ada yang masih bingung nggak? Pokoknya nanti kalau ketemu soal kayak gini harus nyari dulu nilai dari tabel anuitasnya. Terus biasanya mah Bu Dewi teh enggak di PPT-nya tuh enggak nyantumin si tabel ini. Gitu, enggak ada nyantumin tabel ini. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus nyari tabelnya dulu di Google biar tahu nanti hasilnya berapa gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau Ih, udah mengerti? Teteh boleh minta tabelnya nggak? Boleh, boleh. Nanti aku share ya. Teteh, Pokoknya mah, makasih. pokoknya mah nanti nyari nyari si nilainya teh sama kayak statistika yang Uki ini gini yang Uki ajarin. Kayak gitu. Nah, terus ya udah kalau gak ada yang ditanyain, next aja ya ke perhitungan pinjaman bank. Nah, pinjaman bank ini tuh sama rumusnya kayak yang perhitungan leasing. Perhitungan pinjaman bank ini sama kayak perhitungan leasing. Rumusnya juga sama, nanti si sigmanya itu selama 5 tahun juga sama, pokoknya sama. Cuma nanti yang membedakan kan persennya yang beda. Kalau dari bank kan diketahuinya jika bank memberi pinjaman bunganya itu 18% gitu untuk aktiva. Nah, nanti jadi 0,18 kan kalau yang leasing mah 0,16. Kalau yang pinjaman bank mah 0,18 karena sebesar 18% gitu. Nanti sama caranya 280 juta sama dengan X tambah present value A, X per 1 tambah 0,18 maka 1 sampai ke pangkat 5 dijumlahin. Nanti teh bakal menjadi turunan dan kita tuh akan disuruh mencari present value dari 18%, 5 tahun. Sama di tabel yang tadi juga udah aku sebutin. Sekarang kan nyarinya 18% sama 5 tahun. Berarti kan ini ya, 18% mah yang ini nih. 18% selama 5 tahun. Nah, berarti ini dong nilainya. Hasil dari si present value-nya itu segini, 3.127. Nah, nanti kalau nilai itu udah ketemu, tinggal pindahin ruas aja. Jadi X sama dengan 280 juta dibagi 3.127 sama dengan 89.542.692 rupiah. Nah, karena present value kas keluar sewa kurang dari present value atau kas keluar cicilan banknya itu kan
85 juta lebih kecil daripada 89 juta. Maka PT Gempita akan memilih alternatif sewa. Itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari soal nomor 2 ini? Aduh, sorry. Apa ada yang masih kebingungan, teman-teman? Atau lanjut aja? Kayaknya udah bisa dimengerti ya. Kita lanjut aja deh next ke soal nomor 3. Di mana soal nomor 3 itu diketahui struktur modal perusahaan cerdas sebagai berikut. Yang pertama ada long term debt-nya sebesar 2 juta rupiah atau 20%. Biaya penggunaan dananya sebesar 6% sebelum pajak. Terus ada preferred stock-nya itu 3 juta rupiah atau 30%. Biaya penggunaan dananya 6%. Terus ada common stock-nya 5 juta atau 50%. Biaya penggunaan dananya 10%. Jadi total jumlah modal yang dimiliki oleh perusahaan cerdas ini tuh sebesar 10 juta. Di mana pajaknya itu sebesar 50%. Nah, terus sebelum itu kita tuh mencari dulu biaya utang setelah pajaknya. Soalnya kan ini tuh ada sebenarnya ini kan biaya penggunaan dana 6%, tapi kan ini baru sebelum pajak, bukan setelah pajak. Nah, kita cari dulu yang setelah pajaknya itu berapa gitu. Biaya utang setelah pajaknya itu 6% dari ini, dari yang penggunaan dananya. Dikali 1 dikurangi 0,5 sama dengan 3%. 0,5 ini tuh dari 50%. Kalau 1 ini udah rumusnya, jadi sama dengan 3%. Di mana keuntungannya itu 2 juta, di mana 50%-nya dibayarkan sebagai dividen atau 1 juta, dan 50%-nya lagi sebagai laba ditahan. Jadi 1 juta untuk laba ditahan, 1 juta untuk pembagian dividen gitu. Terus ditanyakan, hitunglah weighted cost of capital perusahaan atau WACC ya. Ini tuh disingkat. Jadi WACC itu weighted cost of capital gitu. Si teman-teman bingung, WACC apaan? Nah, di mana WACC yang akan kita hitung tuh ada 2, menggunakan jumlah modal dan menggunakan proporsi modal. Yang pertama aja dulu, yaitu menggunakan jumlah modal, di mana kan komponen modalnya itu ada utang, saham preferen, sama modal sendiri, di mana utangnya itu 2 juta, ini. Terus saham preferennya 3 juta, terus modal sendirinya 5 juta, total 10 juta, udah sama ya, sama yang diketahui. Terus biaya masing-masingnya itu 3%. Kenapa nih si utang 3%? Karena kan harus setelah pajak. Bisi kalian bingung, kan di atas mah penggunaan dananya itu sebesar 6%. Kenapa jadi sekarang 3%? Karena kan 6% itu sebelum pajak. Nah, tadi kan udah dicari nih setelah pajaknya itu 3%, jadi yang dipakainya itu setelah pajak gitu. Kalau saham preferen biaya masing-masingnya 6%, kalau modal sendiri 10%. Nah, terus di pinggirnya itu ada jumlah biaya komponen di mana jumlah biaya komponen ini tuh didapat dari 2 juta dikali 3% sama dengan 60.000. Terus 3 juta dikali 6% sama dengan 180.000. 5 juta dikali 10% sama dengan 500.000. Jadi totalnya 740.000. Nah, kalau udah ketemu si jumlah biaya komponen ini tuh, rumus menghitung WACC-nya itu tinggal jumlah biaya komponen dibagi si jumlah modal. Jadi 740.000 dibagi 10 juta dikali 100%, karena kan kita nyarinya itu dalam persen. Maka dihasilkan 7,4%. Yang kedua, menghitung WACC menggunakan proporsi modal, di mana komponen modalnya itu
ada long term debt, preferred stock, modal sendiri, terus persentase dari totalnya itu 20%, 30%, 50% yang ini nih. 20%, 30%, 50%. Sama kayak yang diketahui. Terus biaya masing-masingnya 3%, 6%, 10%. Sama kan sama yang ini nih. Sama. Terus untuk menghitung hasilnya itu tinggal dikaliin aja 20. 20% dikali 3% sama dengan 0,06%. Terus 30% dikali 6% sama dengan 0,018%. Dan seterusnya. Sehingga menghasilkan hasil 0,074 atau 7,4%. Bisi kalian bingung, cenah kenapa ini mah enggak, yang atas mah dibagi, yang ini mah enggak, karena kan ini mah ngitungnya juga udah dalam persen. Jadi gak perlu digimana-gimanain gitu, karena itu udah hasil akhirnya. Gitu. Sejauh ini apakah ada yang kebingungan atau ingin ditanyakan? Ada gak? Kalau ada yang masih bingung, bisa ditanyain sekarang. Aman deh. Kalau aman, kita next aja ke soal nomor 2. Yaitu soal nomor 2-nya itu, hitunglah biaya modal rata-rata yang baru atau marginal cost of capital, di mana ada tambahan modal keseluruhan sebesar 2 juta. Intinya ada tambahan modal nih sebesar 2 juta. Di mana 2 juta ini tuh terbagi ke dalam 3 kubu. Kubu long term debt, kubu preferred stock, sama modal sendiri. Kan ini tuh si 20%, 30%, 50% tuh udah persentase dari total. Tinggal dikaliin aja sama si modal keseluruhannya ini yang ada tambahan modal tadi yang 2 juta. Jadi kan 20% kali 2 juta sama dengan 400.000. Terus 30% yang preferred stock 30% dikali 2 juta sama dengan 600.000. Terus yang modal sendirinya 50% dikali 2 juta sama dengan 1 juta. Gitu. Terus nanti ini kan totalnya itu total si ini tuh bakal sama kayak yang tambahan modal ini gitu. Terus kan ditanyakan WACC menggunakan jumlah modal. Karena kan kenapa ini tuh cuma menghitung jumlah modal? Soalnya kan di sininya juga di pertanyaannya juga ada tambahan modal. Makanya kita cuma menghitung WACC menggunakan jumlah modal gitu. Di mana komponen modalnya itu ada 3 sama ya kayak yang tadi utang jangka panjang, preferred stock, saham preference sama modal sendiri. Ini jumlahnya kayak yang ini 400.000, 600.000, 1 juta sama dengan 2 juta. Terus biaya masing-masingnya masih sama, pakai yang biaya masing-masing yang atas ini. Yang 3%, 6%, 10%. Terus hasilnya tinggal dikaliin aja. 400.000 dikali 3% sama dengan 12.000. 600.000 dikali 6% sama dengan 36.000. Dan seterusnya hingga menghasilkan hasil besar 148.000. Nah, nanti si 148.000 ini tuh tinggal dibagi sama jumlah modal 2 juta. Jadi 148.000 dibagi 2 juta, nanti teh dikali 100% ya ini maaf teman-teman, ini teh lupa. Akan menghasilkan hasil 0,07 atau 7,4%. Gitu teman-teman. Gimana teman-teman? Apakah masih ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini? Apa masih ada yang kebingungan? Kalau nggak ada, kita next aja ya ke soal nomor 3C. Di mana 3C itu hitunglah biaya modal rata-rata yang baru atau marginal cost of capital jika tambahan modalnya 500.000. Dimana kan kalau 500.000 ini tambahan modalnya itu kan 500.000. Jadi nanti si 20%, 30%, 50%-nya itu dikaliin sama si tambahan modal ini. 20% dikali 500.000 sama dengan 100.000. 30% kali 500.000 sama dengan 150.000. Terus 50%
dikali 500.000 sama dengan 250.000. Nah, terus bila emisi saham biasa barunya itu 10%, maka nanti kita bakal menghitung NCS-nya yang persensi untuk modal sendirinya gitu. Ini tuh sebenarnya bukan dikali ya, tapi ini tuh dibagi. Harusnya ini tuh dibagi. Maaf ya, ini tuh masih banyak human error yang typo-typo. Nanti tuh ini tuh dibagi jadi 10%. 10% dibagi 1 dikurangi 10%, hasilnya itu akan 11%. Jadi kenapa si ininya 11%? Karena dari menghitung NCS-nya gitu. Kalau udah ngitung NCS, langsung aja ke komponen modalnya apa, sama 3 ya. 3 kayak tadi, long term debt, preferred stock, sama modal sendiri. Terus jumlah modalnya 100.000, 150.000, 250.000. Biaya masing-masingnya 3%, 6%, sama 11,1%. Nanti tinggal dikaliin aja, 100.000 dikali 3% sama dengan 3.000. 150.000 dikali 6% sama dengan 9.000. Begitupun 250.000 dikali 11,1% sama dengan 27.750. Nanti itu hasilnya bakal 39.750. Nah, kalau udah ketemu hasil jumlah biaya komponen, tinggal dibagi aja jumlah modalnya. Jumlah modalnya berapa? Itu 39.750 dibagi 500.000, maka akan menghasilkan 0,0795 atau 7,95%. Nah, apabila kebutuhan dananya itu kurang dari sama dengan 2 juta, maka WACC-nya itu 7,4%. Sedangkan apabila kebutuhan dananya lebih dari sama dengan 2 juta, maka WACC-nya itu pakai yang 7,95%. Gitu, sehingga marginal cost of capital-nya naik atau break point. Nah, di mana break point-nya itu mempunyai rumus jumlah laba ditahan dibagi bagian CS dalam SM, yaitu 50% kan. Jadi 500.000 dibagi 50% sama dengan 1 juta. Gitu. Sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang belum ngerti, boleh ditanyain sekarang. Gimana? Atau mau lanjut aja? Kalau gak ada yang ditanyain, kita lanjut aja ya ke soal nomor 4. Di mana di soal nomor 4 ini tuh diketahui umur obligasinya itu 20 tahun. Nilai nominalnya 2.000. Terus kuponnya 16% per tahun dikali 2.000 dikali nilai nominalnya, yaitu sama dengan Rp320. Terus pembayaran obligasinya 2 kali dalam setahun. Ditanyakan, hitunglah harga obligasi, buatlah tabel hubungan antara harga obligasi dengan return yang diisyaratkan atau yield. Terus yang ketiga ada, buatlah grafik hubungan harga obligasi dengan yield. Langsung aja ke nomor yang A ya, ke pertanyaan yang A, hitunglah harga obligasi. Nah, harga obligasi dapat dihitung menggunakan rumus ini. P sama dengan sigma N, T sama dengan 1, T1 dibagi 2 per 1 tambah R dibagi 2 pangkat T ditambah PP per 1 ditambah R dibagi 2 di pangkat 2N. Dimana kan seperti yang sudah kita ketahui bahwa nilai si kuponnya itu atau C1-nya itu sama dengan 320. Jadi tinggal masukin aja 320 dibagi 2. Terus kan diketahui juga bahwa si persen dari kuponnya itu kan 16%. Jadi tinggal masukin aja 16%. Jadi 320 dibagi 2, 320 dibagi 2 per 1 ditambah 0,16 dibagi 2 di pangkat T ditambah 2.000. 2.000 ini tuh dari nilai nominalnya. Dari nilai nominal. Terus per 1 ditambah 0,16 dibagi 2 di pangkat 40. Nah, kenapa? Bisa ada yang bingung kenapa
ini pangkatnya jadi 40 karena kan 2N. Karena kan di sininya di rumusnya itu 2N, 2 dikali N, di mana N-nya itu umur obligasinya itu 20 tahun. Jadi 2 kali 20 sama dengan 40. Nah, akan menghasilkan hasil 160 dibagi 2 ditambah per 1 ditambah 0,08 dibagi 2 pangkat T ditambah 2000 per 1 tambah 0,08 dibagi 2 pangkat 40. Nanti tuh diturunin lagi akan menghasilkan 160 Rp 160 rupiah present value IFA 8% selama 40 tahun dan 2000 present value IF 8% selama 40. Ini tuh pokoknya nanti bakal jadi turunan si 8% itu bakal dicari kayak yang aku jelasin yang pas awal kita nyari di tabel anuitas present value. Ini tuh sama bakal nyari present value dari nilai 8%, R 8%, dan N-nya sebanyak 40 tahun. Nah, di sini kan eh, 8% sama 40 tahun. Kita tinggal cari aja. Ada di tabel kelima. Tabel kelima. Karena kan kita tuh nyarinya, itu. Kita kan nyarinya present value IFA. Ini kan present value IFA. Selama berapa tadi teh? Tadi tuh hasilnya itu 8%. 8% tuh R-nya, terus N-nya itu 40. Berarti kan ini kan 8% selama 40. Duh. Pokoknya ini kita tarik garis aja sampai ke bawah. Selama 40 tahun ini kan N, 40 ini R, persennya itu R. Di mana akan menghasilkannya itu 11.925. Nah, nanti sama kan 11.924,6 dibulatin aja kalau di tabelnya itu kan udah dibulatin, kalau di sini mah belum. Gitu kalau udah ketahuan nilai present value anuitasnya baru kita bisa hitung. Di 160 dikali 11.000,9025 rupiah ditambah 2000 dikali present value IF 8% 40-nya dicari lagi ada di tabel kedua present value IF kan. Kalau present value IF tuh ada di tabel ini. Pokoknya pas kalian nyari tabel tuh lihat ininya aja nih, misal present value IF ini yang dicarinya gitu. Kan tadi yang dicarinya itu 8% selama 40 tahun kan. 8%, ini kan 8%. 8% selama 40 tahun, berarti tarik garis sampai ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Dan akan menghasilkan nilai 0,046. 0,046. Si hasil present value anuitasnya itu sebesar 0,0460. Nah, baru bisa dihitung. 160 dikali 11.925 ditambah 2000 dikali 0,046 akan menghasilkan sebesar 1.999,936 rupiah atau dibulatkan menjadi 2.000 rupiah. Maka dapat diketahui bahwa harga obligasi sebesar Rv 2.000 rupiah. Yang kedua, soal yang kedua itu tabel hubungan antara harga obligasi dengan return yang diisyaratkan atau yield sebesar yieldnya itu 8%, 10%, 16%, 18%, 20%, dan 24%. Nah, kalau nyari ini tuh kita tinggal masukin aja kan ininya udah diketahui kan si Rp 160 F Viva. Nah, nanti si persen anuitas present value IFA-nya itu si R-nya itu diganti jadi ini. Jadi yang ditanyakan yang 8%, 10%, 16%.
dan seterusnya. Jadi kayak gini nih, 8%, 10%, 16%. Terus kan nanti teh, yang di atas teh kan bukan si ada dua kan, present value IEPA sama present value IF. Nah, nanti teh si yield-nya itu kan 8%. Si 8% itu tuh akan kebagi jadi P, present value IFA dan present value IF. Jadi 4% ewang gitu tah. 4% di present value IFA, 4% di present value IF. Nah, nanti tinggal masukin aja, tinggal dijumlahin dulu kayak gini nih. Kayak yang di atas ini. Nanti baru dikali kalau si nilai anuitas present value-nya udah diketahui. Nih contoh aja nih. Yang yield 8%, RP 160 sama kayak yang di atas. Present value IFA sebesar 4% karena kan si 8%-nya dibagi dua. Dibagi dua ke present value IFA, dibagi dua ke present value IF. Jadi 4% ewang gitu teman-teman. Nah, udah gitu 160 present value IFA 4%, R-nya 4%, N-nya 40, ditambah 2000 present value IF 4% juga, selama 40 tahun juga, yaitu sama dengan 160 dikali 19.793, nanti ditambah 2000 dikali 0,2083 akan menghasilkan ini. Harganya itu akan menghasilkan 3.583,48 rupiah. Sebenarnya cara menghitung nilainya itu sama kayak yang di sini nih. Misalnya nih 4% selama 40, N-nya sama 40 tahun. Kita cari ya. Ini ada di tabel kedua. 4% selama 40 tahun. R-nya kan 4%. N-nya kan 40 ke bawah nih. Kita tinggal tarik garis aja set 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 set, set ke bawah ke bawah ke bawah. Nah, akan menghasilkan nilai 0,208. Nanti tinggal dimasukin aja ke rumusnya. Ini kan benar kan? 0,2083. Begitupun sama kalau kalian mencari nilai anuitas present value dari tabel present value EPA itu sama kayak yang tadi aku jelasin, sama. Tinggal masukin aja nilainya. Nanti kalau udah ada tinggal dikali 160 dikali nilai anuitasnya 19.793 ditambah 2000 dikali nilai anuitasnya 0,2083 sama dengan 3.583,48 rupiah. Nah, untuk menghitung yield yang 10% juga sama, teman-teman dibagi dua ke present value IFA 5%, ke present value IF juga dibagi 5% gitu. Jadi 5% di present value IFA, 5% di present value IF gitu. Nanti juga sama mencari nilai anuitas present value-nya dulu. Kalau udah ketemu dikaliin nanti dijumlah tuh sampai ke bawah. Ini tuh sama, pokoknya stepnya itu sama, mencari dulu nilai ini, kalau udah ada nanti dikali masing-masing harga, kan ini 160, nanti dikali hasil anuitasnya ditambah harga yang sebelahnya lagi dikali hasil anuitas present value-nya juga. Gimana teman-teman, apakah ada yang masih kebingungan untuk mencari tabel anuitas atau nilai anuitas di present value? Kalau masih ada yang kebingungan, bisa ditanyain aja sekarang. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita lanjut aja. Lanjut aja ya, buatlah grafik hubungan antara harga obligasi dengan yield. Kalau bikin grafik mah, kita tinggal masukin si harga yang tadi udah kita hitung, yang ini nih, ke grafik gitu. Pokoknya kan yang disuruhnya itu antara harga dengan yield yang diisyaratkan, berarti harga. Dan yield yang diisyaratkan. Nah, harganya kan ada di rentang 3.500 ke atas, ada 3.000, 2.000.
ada 1.700. Nanti teman-teman tinggal bikin aja grafik kayak gini nih. Pokoknya yang garis ke atas itu harga, yang ke samping itu yield. Yield-nya itu kan ini 8%, 10%, 16%. Nanti teman-teman misal mau masukin yang harganya Rp3.583,48. Tinggal tinggal bikin titik aja di atas angka 3.000 yang teman-teman kira kayaknya itu deh, nilai 3.500 kayaknya yang di atas itu. Gitu, sampai sama. Yang kedua juga ada 3.029,44. Berarti si runtutannya itu 3.500 dulu, baru 3.029 yang kedua, terus baru 2.000, terus baru Rp1.782,72, terus Rp1.608,85, terus yang terakhir ada Rp1.340,40. Nah, ini tuh ada interpretasinya. Jika yield di bawah tingkat kupon, maka harga jualnya akan lebih tinggi dibanding harga parnya. Jika yield di atas tingkat kupon, maka harga obligasi akan lebih rendah dari nilai parnya. Jika yield sama dengan tingkat kupon, maka harga obligasi akan sama dengan nilai parnya. Ini nih. Jika yield sama dengan tingkat kupon, maka harga obligasi akan sama kan? Ini 2.000 sama kan? 2.000 sama ini nih. Terus dapat disimpulkan bahwa harga obligasi akan berubah jika ada perubahan pada tingkat bunga pasar dan yield yang diisyaratkan oleh investor dengan arah yang berlawanan. Mungkin sekian teman-teman. Kalau ada yang kebingungan boleh ditanyakan sekarang. Mumpung kita masih punya kesempatan untuk bertanya. Kalau masih ada yang bingung boleh ditanyakan aja langsung.